kita yang dipakai, mau manggil anak gue, harusnya anak gue manggil orang itu, ngapain berbuat di rumah itu? Oh jadi anak gue yang dipanggil? Dari mana terseretnya, di mana? Ada dugaan bahwa CCTV itu Dugaan. Itu gimana, Bang? Rumah anak gue, harusnya anak gue yang ngamuk. Kalau itu menjadi kewajiban hukum, kenapa enggak kan gitu? Ya, kita orang bukan mau ngelawan hukum, justru ya sepatu kan gitu. Sama halnya seperti laporan Mawa di Polda Metro Jaya, kini kasus dugaan tindak pidana ilegal akses yang dilaporkan Inara juga tengah memanas. Kasus tersebut diketahui sudah naik ke tahap penyidikan dan kini ditangani oleh Bareskrim Polri. Namun, alur perkara ini semakin menarik perhatian setelah menyeret sejumlah nama, termasuk mantan suami Inara, Virgon. Ia sebelumnya telah dijadwalkan untuk memberikan keterangan sebagai saksi di Mabes Polri. Akan tetapi, pada hari pemeriksaan, vokalis dari Last Child tersebut justru tidak memenuhi panggilan penyidik. Ketidakhadirannya pun langsung memicu berbagai spekulasi publik terkait keterlibatannya dalam kasus ini. Menanggapi hal tersebut, sang ibunda, Eva Manurung akhirnya buka suara. Ia menyatakan bahwa putranya tidak memiliki kaitan dengan perkara yang sedang berjalan, sehingga menurutnya tidak ada alasan bagi Virgon untuk ikut terseret lebih jauh. Mau ngapain rumah kita yang dipakai, mau manggil anak gue, harusnya anak gue manggil orang itu, ngapain berbuat di rumah itu? Oh jadi anak gue yang dipanggil? Oh gila. Udah bagus, usah campur kan gitu. Urusan mereka, enak-enak di mereka. Anak gue diseret-seret. Jangan bikin gue ngamuk lagi dah. Dari mana terseretnya, di mana? Ada dugaan bahwa CCTV itu Dugaan. Itu gimana, Bang? Rumah anak gue, harusnya anak gue yang ngamuk. Udah lama kan gue bilang itu. Udah jangan di ini lagi, udah dibangun-bangunin lagi. Gue lagi jinak-jinak begini, lu bikin lagi gue jadi ini. Taring gue keluar lagi. Ketidakhadiran Virgon dalam agenda pemeriksaan tanpa keterangan yang pasti rupanya menyulut reaksi dari pihak Inara Rusli. Melalui kuasa hukumnya, Lecumanan, sikap tersebut dinilai sebagai bentuk ketidakseriusan dalam menghadapi proses hukum yang sedang berjalan. Kegeraman itu mencuat setelah Lecumanan mendatangi Bareskrim Polri untuk menanyakan kejelasan perkembangan laporan kliennya. Dalam pernyataannya, ia menegaskan bahwa penyidik seharusnya tidak tinggal diam menghadapi saksi yang mangkir. Ia pun mendorong agar dilakukan langkah tegas, mulai dari pemanggilan ulang hingga opsi penjemputan paksa apabila yang bersangkutan kembali tidak menunjukkan itikat kooperatif. Tak hanya itu, pihak Inara juga mendesak agar proses hukum segera menemukan titik terang. Mereka berharap penyidik dapat segera menentukan pihak yang bertanggung jawab, sehingga perkara ini tidak terus berlarut tanpa kepastian. Pasti kita pengen ekspresi mengedepankan estetika. Kan dokter sampaikan. Jelas tadi mendengarkan. Berupa melakukan penjemputan kepada saksi untuk dibawa ke Mabes Polri ini, ke kantor Mabes Polri untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Benar sekali, dia dipanggil tetapi dia tidak mau datang. Nah ini jelas merupakan suatu tindakan yang melecehkan hukum, khususnya panggilan terhadap saudara P selaku yang diduga merupakan saksi dalam laporan saudara Inara Rusli. Nah justru ketidakhadirannya itu tidak ada alasan. Itu yang menurut saya, ya ini kenapa saudara P ini memperoleh perlakuan yang spesial gitu. Kenapa penyidik Direktorat Cyber Bareskrim Mabes Polri ketika seseorang dipanggil secara layak, kemudian mengindahkan panggilan tersebut dan dibiarkan saja. Nah ini hari saya mau komplain kepada Direktorat Cyber, tolong saya minta Pak Dir Cyber
ya Brigjen Pol, saya lupa ya namanya, saya minta untuk dilakukan pemanggilan lanjutan, ya, atau pemanggilan kedua terhadap saudara P. Karena kenapa? Yang bersangkutan ini tidak kooperatif. Nah ini jelas akan merusak citra kepolisian, ya kan? Jangan nanti kejadian kayak yang di Polda Metro Jaya, ya kan? Yang ada seorang dokter itu, nah, kan ini juga upaya melecehkan panggilan polisi nih. Jelas-jelas dia tidak mengindahkan panggilan polisi, berupaya untuk tidak kooperatif. Jelas secara subjektif penyidik boleh melakukan upaya paksa. Boleh dong, apabila seseorang sudah tidak mengindahkan panggilan polisi dalam proses penyidikan, polisi wajib melakukan upaya paksa. Berupa apa? Melakukan penjemputan terhadap saksi, dibawalah saksi itu ke kantor polisi untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Tapi dengan adanya perlakuan seperti itu, menurut saya polisi sudah harusnya bertindak tegas. Ya kan, jangan lagi kelemar-kelemar, lembek-lembek gitu loh, ya. Karena perkara ini adalah perkara yang menyita perhatian publik. Ya, perkara yang sudah sangat nasional, ya. Nah, perlu kalian ketahui, saudara Nikita Mirzani juga melaporkan illegal akses dan naik penyidikan. Sehingga apa? Pihak kepolisian ketika menaikkan suatu proses penyelidikan ke penyidikan sudah dianggap ada peristiwa pidana. Jelas terhadap peristiwa pidana, polisi harus kejar terus yang namanya tersangkanya, menetapkan tersangka. Jangan hanya proses, ada tindak pidana, ada peristiwa pidana, tersangkanya nggak ada. Loh, penegakan hukum apa ini? Ya kan? Jadi saya minta ya penyidik, Direktorat Cyber jangan bermain-main, oke? Jangan juga tidur-tiduran. Keseriusan aparat kepolisian dalam menangani perkara juga terlihat jelas dalam laporan yang diajukan Wardatina Mawa terkait dugaan perselingkuhan dan perzinahan di Polda Metro Jaya. Baru-baru ini, perkembangan kasus tersebut menunjukkan langkah signifikan. Polisi diketahui telah melakukan olah tempat kejadian perkara, termasuk menelusuri rekaman CCTV yang menjadi bagian dari laporan yang dilayangkan Mawa terhadap Inara Rusli. Hal ini menandakan bahwa penanganan perkara tidak lagi berada di tahap awal. Prosesnya telah bergerak ke fase yang lebih serius dengan pendalaman bukti dan pemuatan kronologi kejadian oleh pihak berwenang. Tak hanya itu, tim penyidik bersama Inafis dari Polda Metro Jaya juga telah turun langsung melakukan pemeriksaan ke lokasi yang diduga berkaitan dengan peristiwa tersebut, yakni kediaman Inara. Lantas, bagaimana tanggapan Eva Manurung melihat rumah yang memiliki keterkaitan dengan masa lalu keluarganya kini didatangi aparat kepolisian? Memang harus dilakukan itu, gimana sih mau ngelihatnya? Memang harus berjalan kan itu. Karena kan nyenggolnya ke hukum gitu loh. Jadi ya apapun itu ya silakan aja gitu loh. Kalau itu menjadi kewajiban hukum, kenapa enggak kan gitu? Ya kita orang bukan mau ngelawan hukum, justru harus patuh kan gitu. Ya kalau memang kayak begitu ininya ya monggo gitu loh, ya biar aja. Alhamdulillah kemarin sudah selesai digelar pengecekan TKP jam 8:30 pagi di tempat kediamannya Inara. Pengecekan itu adalah pengecekan prosedur daripada PPA Renakta terhadap TKP yang dicocokkan dengan video yang diterima oleh pihak Renakta PPA. Kami sebagai kuasa hukum Inara hanya mendampingi pada saat pengecekan, karena di pengecekan itu kan tidak hanya melibatkan PPA Renakta tetapi Inafis juga seperti itu. Ya kan, alhamdulillah berjalan lancar, selesai kemarin sekitar setengah 10, sejam lah. Tapi mereka juga sudah sampai dari jam 8 sih sebetulnya seperti itu. Setengah 10, nah kita baru keluar dari lokasi itu sekitar jam 10-an lah, 10 kurang. Ya, olah TKP. Nah, di saat itu ada Inara datang atau gimana, Pak? Kalau Inara ya, karena kan kami kan tidak pegang kunci. Seperti kunci yang dipegang oleh Inara. Jadi Inara itu satu, dia yang membuka pintunya di dalam, kedua dia pun yang menunjukkan itu. Yang menunjukkan sesuai dengan video yang ada. Karena kan itu kan diminta oleh pihak penyidik sesuai dengan video tersebut kejadian. Ya, kalau kondisi karena ini kan masalah asusila, jadi cuma hanya ditunjukkan berdasarkan tulisan, ini CCTV-nya, ini ada sofanya, ini ada di bawah, di lantai dan sebagainya, seperti itu. Jadi tidak ada rekonstruksi orang, tidak ada. Cuma
objeknya aja, yaitu alat-alatnya apa yang ada di ruangan tersebut. Di tengah bergulirnya proses hukum, pihak Insanul Fahmi melalui kuasa hukumnya, Tommy Triyunanto, juga turut mengambil langkah aktif. Tommy diketahui sempat mendatangi Polda Metro Jaya guna memperoleh perkembangan terbaru, khususnya terkait hasil olah TKP yang dilakukan di ruko milik Inara Rusli. Lokasi tersebut kini menjadi salah satu titik krusial yang tengah didalami dalam proses penyelidikan. Dalam penjelasannya, Tommy menyebut bahwa penanganan perkara ini masih bersifat dinamis. Ia mengungkapkan bahwa penyidik membuka peluang adanya penyelesaian melalui pendekatan restoratif justice, sebuah mekanisme yang memungkinkan kedua pihak menyelesaikan konflik secara damai tanpa harus berlanjut ke persidangan panjang. Pasti kita pengen ekspresinya. Mengedepankan estetika. Jelas tadi mendengar Kak. Tadi pagi saya ditelepon dan diberikan ada beberapa update bahwa pagi tadi itu dari pihak unit PPA ya Polda Metro Jaya, penyidik dalam hal ini Kanit dan Panit hadir dalam uji TKP tempat kejadian kasus dugaan tindak pidana 284 KUHP, di mana laporan daripada Wardatina Mawa. Nah, itu sudah dilakukan dan sudah masuk ke dalam ruko atau rumah daripada Inara Rusli di tempat kejadian, dan dia foto-foto semua dari tempat sofanya, horden dan lain-lain tuh. Layout tempat itu sudah difoto, tapi untuk penyitaannya mungkin di habis lebaran. Jadi sudah dikoordinasikan baik itu ke lawyernya Inara, Mas Daru, dan juga kepada saya. Tadi sudah dilaporkan juga kepada penyidik sudah telepon saya juga. Jadi sudah memberikan satu informasi, jadi rencana nanti mungkin setelah lebaran ya, dan kita melanjut kepada saksi-saksi yang sudah dipanggil untuk hadir dan memberikan keterangan ke Polda. Sudah difoto-foto aja, terus belum ada pengambilan alat-alat bukti lainnya nanti setelah lebaran. Ya kelihatannya memang yang akan diambil tuh nanti CCTV, kayak semacam kalau ada sofa mungkin sofanya atau mungkin horden. Jadi itu menandakan bahwa tempat kejadian itu merupakan satu betul nggak ada di situ seperti itu kan gitu. Jadi nanti diidentifikasi. Dan tadi juga dari pihak Inavis datang juga identifikasi dari Polda Metro. Ya kalau uji TKP kan kebetulan Inara nggak ada di lokasi. Kan rukonya atau tempat yang di uji TKP itu kan kosong kan, jadi nggak ada orang di sana. Jadi tadi didampingi oleh kuasa hukum, terus masuk ke dalam juga kondisi kosong karena kan rencana memang katanya udah mulai dipasarkan untuk dijual ya, katakan gitu. Jadi sementara waktu jadi itu kosong, terus tadi di uji TKP tidak melihat anak-anak karena kan udah di tempatnya sama si Inara ya di BSD ya. Iya, jadi kalau tadi agenda dari olah TKP sendiri ya kan, kalau dari penyidik tentunya membuka ruang yang namanya restoratif. Tapi restoratif sendiri kan tentunya ini menjadi satu kesepakatan antara dua belah pihak. Ya, kalau satu yang nggak sepakat ya tandanya belum bisa direstoratif kan gitu. Ya kalau membuka ruang ya jelas membuka ruang. Tinggal nanti proses berjalan, sambil berjalan tentunya mungkin ada jalan-jalan keluar lain yang bisa ditempuh oleh dua belah pihak. Di tengah ramainya polemik soal rekaman CCTV yang terus menjadi bahan perdebatan publik, kabar lain juga mencuat terkait hubungan pribadi antara Insanul Fahmi dan Inara Rusli. Hubungan yang disebut-sebut sebagai pernikahan siri itu dikabarkan mulai merenggang, terlebih di saat proses perceraian Insanul dengan istri sahnya, Wardatina Mawa, masih berjalan. Kuasa hukum Insanul, Tommy Triyunanto, turut memberikan gambaran mengenai situasi tersebut. Ia memastikan bahwa pada momen Idul Fitri tahun 2026 nanti, kliennya tidak memiliki rencana untuk merayakan Lebaran bersama Inara Rusli. Sebaliknya, Insanul justru ingin memanfaatkan momen Hari Raya untuk bertemu dengan anak sematawayangnya dari pernikahan dengan Wardatina Mawa.
Ya udah cukup renggang ya, karena kemarin ada statement yang seperti itu, jadi mau menyelesaikan dulu urusan dengan Mawar. Jadi Insan pengennya dia kalau Lebaran ini bisa anak-anaknya dia bisa ketemu, bisa bersama-sama anak-anak. Pengennya seperti itu. Cuman kalau nanti dia nggak bisa, mungkin komunikasi aja nanti seperti apa ya. Semoga aja dia bisa ketemu sama anaknya. Terakhir iya, karena nggak ada komunikasi juga yang bagus untuk anak ya. Saya rasa ini yang harus dipertegas dan dibuat aturan seperti apa ke depannya. Saya rasa itu karena anak nggak bisa dibatasin kan. Kalau untuk anak ke bapak dan ibu. Kalau untuk Inara sendiri sih sudah legowo ya, sudah pasrah apakah yang terjadi, karena kami pun juga sebagai kuasa hukum tetap mengedepankan perdamaian. Nah, perdamaian itu sudah juga diterima, maksudnya tuh upaya kita oleh pihak M, khususnya juga pada pengacaranya juga, yaitu Pak Praja sudah diterima juga sama mereka. Nah, kembali lagi perdamaian antara Inara dengan Mawa itu baru bisa akan terjadi perdamaian RG bila mana Mawa dengan Insanul itu sudah berdamai. Selama kedua belah pihak suami istri itu tidak bisa berdamai, selama itu juga perdamaian antara Mawa dengan Inara itu terkatung-katung. Gitu, seperti itu. Karena dalam laporan ini kan yang namanya ujung-ujungnya RG itu kan adalah cabut perkara. Yang bisa mencabut perkara cuma dua itu, suami istri tersebut. Saya ya sebagai warga negara, hukum kita jelas-jelas berpasangan suami istri boleh satu pasang aja, nggak boleh dengan pasangan yang lain, ya. Sehingga dia tentukan. Jadi jangan, walaupun klien saya sudah berkenan ya untuk dijadikan yang kedua, kemudian dia harus memiliki keduanya, itu nggak bagus, itu nggak bagus. Ya, siapapun di Republik ini akan mengecam perlakuan itu. Ya, tindakan itu akan pasti dikecam. Jadi saya minta saudara Insan, ya, tentukan pilihanmu. Ya, apakah kamu memilih yang baru atau kamu memilih yang lama? Yang baru dikenal atau yang lama dikenal? Makanya saya bilang, Insan, kau cepat-cepat ke sana, ke Medan. Segera kau tinggalkan. Langsung ke meja pengadilan, bilang sama majelis hakimnya, saya tinggalkan. Karena saya sudah sama yang baru saya kenal. Udah gitu aja, itu baru gentleman. Tapi Insannya masih pengen sama Mawa, Bang. Aduh, kalau gitu dia mau dua-duanya gimana sih? Jangan dong diajarin orang itu memiliki keduanya. Salah lah itu. Lah dari awal kan dia memang memiliki keduanya, Bang. Enggak, saya tetap dia harus sama klien saya, itu yang saya harapkan. Dia sama klien saya satu aja. Yang lain tinggalkan. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumi Cam Indep, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.